Zikir Hofi itu terasa pas Zikir Hofi itu, pas Zikir Hofi, wah diceritain, waduh ini semua menurut saya itu diri saya, apa sampaikan ke Allah kalau saya memang diberkahi kerja di sini, ya pertahankan. Tapi kalau memang ini tidak baik buat saya, carikan saya yang lebih baik. Saya dikejar-kejar itu Kang. Dikejar, saya lari tapi kejar itu buaya itu kejar saya terus. Terus ada sesosok gitu kan. Itu terakhir ketemu beliau terakhir. Sebelum wafat. 2011. Jadi ini Kang Yukri sebenarnya nama ente siapa nih? Aneh ada Yukri, ada Sukri, ada One. Jadi sebenarnya nama lengkap ente apa nih Kang? Yang di KTP. Jadi nama lengkap Ane, nama lahir ya, dari lahir itu dikasih nama Sukrila karena patokan orang tua. Ane tuh proses lahirnya emang agak susah kata ibu. Kenapa? Susahnya gimana susahnya? Jadi perjalanan itu seharusnya 9 bulan itu Ane sudah lahir. Tapi Ane belum lahir. Oh, biasanya kan 9 bulan 10 hari tuh. 9 bulan hari, Ane tuh sebenarnya udah lahir, harusnya udah waktunya lahir lah. Jadi ibu tuh di bidan di rumah sakit tuh. Wah, sampai nginep, itu belum lahir. Padahal udah waktunya memang kata dokter, tapi ibu Ane belum mulus-mulus. Akhirnya disaraikan sama almarhum bapak, bokap, orang tua bapak itu dibikinkan ini katanya minyak kelapa dulu. Minyak kelapa, dibikinin minyak kelapa itu. Diminum kelapa, minyak itu diminum berapa botol kata ibu? Hampir 5 botol atau 3 botol lah. Ibu yang minum? Ibu minum. Masya Allah. Itu kata dokter gak boleh, tapi bapak suruh minum katanya. Nah dari minum itu, ibu mulai mulas tuh. Oh. Mulas saya disaratin. Padahal sama dokter gak boleh? Sama boleh gak boleh. Jadi nunggu. Kan biasanya kalau itu kan dulu dikasih obat mulas atau apa. Betul, gitu kan. dikasih apa, kalau ada yang mohon maaf ada yang lewat mulut, ada yang lewat belakang gitu kan. Tapi karena patokannya kan dulu dukun beranak gitu makanya ini ya pakai obat-obat gitu ya bapak ngerti itu ya udah kasih minum ya kata ibu sih hampir 3-5 botol lah. Itu ibu botolnya segede mana? Botol sirup ABC gitu, model sirup ABC zaman dulu itu. Abis itu nggak lama mules? Ngalamin mules bukan akhirnya lahir lah istilahnya lahir. Bokap mungkin nyari nama. Tadinya Ane mau di belakang tuh depan itu dikasih Muhammad, tapi enggak kata bapak. Tadinya Syukurullah katanya. Jadi Sukrila. Itu bisa jadi Yukri gimana ama Sukrilah kan. Sukrilah ke Yukri sih emang agak dekat. S sama Y gitu kan. Nah ini One. Coba ente yang ini dulu deh yang Yukri dulu. Yukri itu sebenarnya pemberian nama dari almarhum Andri Soeharto. Oh iya. Jadi dia itu manggil saya sebenarnya gini Kang. Yukri sebenarnya ada manggilnya Yukri loh. Yukri apa sih Bang? Kan nama saya Sukri lah gitu kan. Yukri udah Yukri. Akhirnya manggil Yukri. Keterusan ya? Keterusan. Jadi kebetulan beliau juga yang membawa saya ke Tiken. Oh gitu. Itu. Andri Soeharto almarhum. Ya sekarang. Dia itu manggil saya Yukri. Yuk gitu. Jadi nggak S-nya dihilangin. Iya. Mungkin karena orang Jawa kali ya yang simpel aja dia manggil lah gitu kan. Biar gampang keluar aja ngomong cepet itu ya simpel aja lah dia manggil. Kalau ini One? Kalau One itu dari segi bahasa. Jadi kalau orang Sunda itu ujang. Kalau orang Betawi entong. Nah, kalau One tong itu. Mana tong? Gitu kan. Jadi kalau One itu di Nusa Tenggara Barat berasal dari kata Mone itu anak laki-laki. Jadi kalau One ya Pone gitu kan. One itu anak laki-laki kesayangan katanya bahasanya. Gitu. Karena ente di daerah ente tadi ada dari Nusa Tenggara juga Barat, ya. Dari NTB, Jawa sama Sunda. Jadi One itu dari Mone ya. Dari kata Mone. Anda pikir dulu ada di stasiun TV itu Bang One. Enggak, One itu laki-laki katanya. Ada juga TV One. Anda kira ente pemiliknya. Jadi kalau di keluarga, di lingkungan keluarga kalau panggil One itu kita nengok semua. Yang laki. Karena ya satu panggilannya One padahal namanya Abdullah, panggilannya One karena
nama kecil. Tapi Kang Yukri ini, aneh jadi ikutan Yukri lebih enak Yukri sih karena ini ya. Nah Kang Yukri ini memang lahir dan besar di Jakarta atau gimana? Jakarta. Saya lahir di Jakarta di wilayah daerah Kembangan. Oh Kembangan ya. Kembangan. Kan bawa kembang mulu, wangi. Di Kembangan Kang Idan. Jadi kecil saya kebetulan Bapak almarhum tuh dinas sebagai guru ya di sebuah sekolahan itu. Jadi saya tinggal di rumah dinas. Itu di wilayah Kembangan itu di sekolah dasar itu di rumah dinas. Gitu. Jadi saya kecil, lahir, kecil, besar sampai dewasa sampai saya kerja itu di Kembangan. Oke. Nah di Kembangan berarti lahir, sekolah, besar di Kembangan. Betul. Tadi kan cerita tuh Kang Yukri pertama dikenalkan Teken dengan almarhum Om Andri Soeharto. Om Andri Soeharto. Iya. Itu tahun berapa tuh Kang? Itu sekitar tahun 2008 perkenalannya. Perkenalan sama Om Andri itu 2008. Jadi beliau ini banyak juga ya ngajak orang ya, termasuk si Kang Suci Koperasi Naswa tuh itu diajak oleh sama beliau. Iya sama beliau. Gitu ya, Masya Allah teman-teman, jadi amal soleh tuh. Amin, bisa mengajak beberapa ikhwan ikut ke Teken dan jadi istiqomah seperti Kang Suci, Kang Yukri. Amin. Nah itu tahun 2008 gimana? Sebelumnya memang sudah kenal dengan Om Andri atau gimana? Belum, jadi 2008 itu saya perkenalan sama Om Andri itu. Saya kerja di sebuah klub lah, sebuah klub. Kebetulan Om Andri itu bagian itu mengisi mesin ATM. Mesin ATM ada klub ini klub apa maksudnya? Klub malam. Oh klub malam, oke, sama-sama orang malam gitu. Jadi di klub malam, jadi setiap sore ini Om Andre ini istilahnya bawa tas nih, pakai tas. Kan saya kan anak saya yang jaga nih di pintu-pintu itu nih, saya jaga nih, ngontrol anak atau apa teman-teman lah istilahnya. Kontrol, Pak mau kemana gitu. Saya mau sini. Wah, Om Andre ini kan tampangnya sangar tuh. Iya, orang Jawa tampangnya sangar, gede juga gitu kan. Nah gede juga. Saya dulu berpandangan, pandangan dia tentara nih gitu kan. Gitu. Iya saya kan senang sama tentara nih dia. Udah, kita deketin. Mana Pak? Saya mau ini ATM. Jadi ngisi. Oh iya udah. Tugas. Ya kita kawal kan. Kita deketin karena kita harus mantau nih tamu gitu kan, tamu yang datang karena kan belum operasional, belum waktunya operasional, ada yang datang kan. Kita datang gituin, dia ngisi ATM sendiri tuh, dia bawa tas, terus dia cerita, ngobrol-ngobrolnya pakai bahasa Jawa kan. Ini kita orang kita nggak bisa Jawa. Tapi lama-lama nyambung ngobrol. Belum kenal, nah terus berlanjut kan Kang. Lanjut terus pertemuan di 2008 itu akrab kita akhirnya dia sering dah mulai dia minta minum sama saya bikinin gue minum dong ini ya udah mulai akrab bikinin minum dong gitu kan udah saya minta ntar ya aneh mintain ke bartender mintain minum udah ngobrol cerita 2000 perjalanan 2008 itu di menjelang akhir 2009 dia mulai tuh memasukkan memasukkan aliran nih. Dulu nyebutnya saya gitu. Waduh, apa nih? Tapi saya terus terang sebelum Om Andri itu saya tahu lah tentang Suralaya, tentang sebelumnya sudah tahu ya sudah tentang tahu, Teken, sudah tahu tentang Abah, tapi belum tentang Teken belum saya. Oh, tentang Abah Nongnya. Hanya tentang Pondok Pesantren Suralaya dan tentang Abah. Gitu kan sudah tahu lah. Kita nggak tahu ada majelis seperti ini gitu kan, majelis manaqib itu nggak ada. Om Andri mulailah dia cerita pengalaman dia, kehidupan dia, terus saya mulai dimasukin. Ente emang nggak dosa nih kerja di sini? Lah ente gimana nih? Ente sama masuk nginjek tuh ya, gitu kan? Iya kan nginjek aja nggak boleh. Lah kan ini beda tadi, sama aja gitu. Udah perdebatan gitu kan terus. Lama-lama asik tuh, ya kan, terus ya main kapan-kapan ke rumah ke kosan aneh dia bilang gitu kan. Kata Om Andri, di mana bang? Di petukangan gitu kan. Udah nanti ada kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Ya udah akhirnya ada waktu saya libur, saya main ke kosan Om Andri, main. Itu masih di 2009 ya? Ya di 2009 itu. Udah tambah akrab lah ya. Udah akrab, udah mulai akrab tuh, dikasih pengetahuan lah sama dia. Saya ini ngikutin ini, ntar saya punya ponakan juga. Dia bilang itu. Udah mulai cerita dia. Ada umurannya nggak jauh deh sama ente, dia bilang gitu kan, nggak jauh sama ente nih. Ada ya itulah Ardintong itu. Itu keponakan hitungan ya? Dia ngomongnya ponakan ya. Oh, padahal sebenarnya bukan kan?
Pada dasarnya sih sebenarnya nggak ada ikatan saudara lah mungkin, tapi Om Andre ini karena nama Entong itu manggil Om Andre itu Om juga gitu. Jadi pandangan saya dulu kan ponakan. Om Andre juga selalu om gitu ya. Ternyata memang teman juga ketemu gitu kan, dan ternyata ya lingkup-lingkupnya Om Andre ini kebawa dari Entong juga gitu. Ya Entong kan lebih lama dia. Ya jadi Om Andre dibawa Entong. Om Andre ngajak saya, tapi saya belum ketemu Mentong. Akhirnya saya dipertemukan. Aneh sebenarnya pikir ente ketemu Entong duluan. Enggak. Jadi saya itu ketemu Om Andre Soeharto itu di tempat kerja saya di diskotik kan, klub malam itu. Dari situ perjalanan saya diajak ke rumahnya, cerita ngobrol tentang TKN, tentang masalah ini. Saya bilang, ente soalim deh gitu kan. Udah biasa aja santai ngobrolnya gitu kan. Itu pertama kali ketemu sama ini. Sama udah akrab lah, misalnya udah akrab cerita. Pertama kali ya saya bilang nih orang so bener aja gitu kan. Tapi apa yang membuat Kang Yuki tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Om Andre itu apa sih? Masih ingat gak yang membuat tertarik gitu? Jadi ada suatu hal ya sebenarnya gitu kan, suatu hal di mana saya mungkin lagi ini lah, ada rasa galau dikit lah. Terus beliau menyampaikan hidup ini hanya sekali Yuk, gitu kan, hidup hanya sekali, aneh aja berusaha untuk jadi orang bener nih. Aneh belum bener kata dia gitu kan, aneh belum bener, tapi aneh berusaha untuk bener. Aneh masih bergelut dengan seperti ente lihat lah, karena dia berpikir kan Om Andre ini bergerak di bank atau istilahnya duit seperti ini, terus dia istilahnya pembagian atau istilahnya hal-hal yang inilah, dia juga masih temenin bos sering ya, melakukan entertain gitu kan, melakukan entertain. Dia bilang itu aneh juga belum benar itu, tapi aneh berusaha untuk benar. Udah ente gimana gitu kan. Jadi ada persamaan ente sama Om Andre ini, ada persamaan dalam dunia yang sama. Yang menurut sebagian orang ini dunia nggak benar. Ya begitu. Satu di dalam hal lingkup kerja ya. Betul. Gitu kan. Jadi betul. gitu. Jadi ente kayak merasa ada persamaan ya. Persamaan. Nah dari situ udah. Terus ngobrol gitu. Udah kapan-kapan nih aneh kenalin sama ponakan aneh Entong. Nanti kita ketemuan deh gitu kan. Akhirnya Om Andre itu ngajak ketemuan di Karanganyar. Pas Karanganyar. Nah, pokoknya ceritanya pas Manakib ya. Jadi di Karanganyar, di kelurahan itu Karanganyar di Musola Miftahul Falah itu. Saya masih belum kenal sama Ustadz Panji, belum kenal sama Ustadz Wahyu yang sekarang lari-lari ke sana ya kan. Itu Jiper itu belum kenal Jiper, belum kenal Olan, belum kenal ini dari di Miftahul Falah itu saya mulai itu. Nah diajak itu serem ini Kang, bukan serem sih maksudnya aneh. Saya kan masih seneng hobi yang lama gitu kan, tentang hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan gitu kan. Itu kan masih seneng miras gitu kan bahasanya gitu kan. Jadi kita ketemuan di mana Bang? Di Pasar Baru. Pasar Baru ada temenannya, kita minum di situ katanya. Ya kan, kita minum di situ. Bener Bang, iya. Udah ente datang. Oke kita minum situ ya. Iya udah Bang, ya udah Bang. Ntar aneh tungguin. Aneh dari Pancoran dia bilang gitu kan. Pancoran nanti ke situ ke Karanganyar. Oh yaudah Bang, aneh nanti dari tempat kerja atau dari kosan ke situ deh. Udah, akhirnya sore itu saya janjian tuh ketemuan. Pas saya datang tuh pas maghrib. Pas maghrib. Udah mau maghrib lah, udah siap-siap nih anak-anak muda tuh di Karanganyar tuh anak muda semua. Oke masih banyak lah anak mudanya lah. Ustaz Panji ada Ustaz yang lain-lain lah itu. Nah kita datang, saya bilang, kok Bang di musola? Udah sholat maghrib dulu, ntar baru sana gitu. Jadi saya tuh di akal ngajak minum ya. awalnya gitu Kang, ya kan. Udah, ntar kita habis kita sholat masih mau minum sholat dulu nih. Wah aneh saya bilang gitu kan. Kok sholat mau minum sholat dulu tuh. Udah deh. Saya ikutin kan. Akhirnya saya udah sholat lah, ambil wudhu, sholat. Itu sama sekali dulu saya sholat tapi udah lama karena kerja di dunia seperti itu, dunia entertain, di dunia klub malam saya ninggalin semua, nggak bisa Kang. Ternyata ya itulah orang baik ketika masuk berusaha untuk menjalankan itu agak ribet. Maksudnya ribetnya susah lah. Kita satu dipaksa untuk
meninggalkan akhirnya betul, kan gitu. Betul. Walaupun kita berusaha nih lama-lama kita ninggal. Ada penolakan, Ya, ada canggung, ada bingung ya, gitu. Ya. Dari 1 waktu jadi 2 waktu kita tinggalin, jadi 3 waktu kita tinggalin. Akhir bablas. Syukurnya masih dikasih umur, Om. Alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah tuh. Jadi dari situ tuh, nah udah deh selesai, masuk maghrib nih. Terus saya mulai aneh tuh. Kok panjang? Iya, waduh kemarin panjang loh. Kok zikirnya begini nih? Kok pada geleng-geleng kepalanya gitu kan. Wah, dalam hati saya nih Kang, ini aliran apa lagi, gue disesatin apa lagi. Nah, karena dulu saya pernah disesatin juga kan. Saya pernah dulu dimasukin di LDTI, di NII dulu. NII dulu saya sempet tuh kalau kita datang itu kita tutup mata ke tempat. Padahal itu rumah, rumah temen itu. Betul. Kok rumah temen? Biar nggak ketahuan loh. Iya, udah ente tutup mata biar nggak ini. Ya udah, tutup mata saya. Waduh, itu udah berhasil keluar kita kan. Kok apalagi nih? Aliran apa lagi ya gitu kan. Itu belum dikasih penjelasan gitu kan. Ya udahlah kita ikutin. Zikiran terus sampai hataman diem saya akhirnya keluar. Zikiran pun saya nggak ngelanjutin. Zikiran lama amat, kita kan kenal juga. Zikiran cuma sholat dulu habis itu cabut ya. Iya. Masalah gini Kang, zikiran itu yang membuat saya bilang itu sesat. Awalnya gitu kan, awalnya bilang sesat kok geleng-geleng kepala, pada goyang-goyang badannya udah kayak kayak orang ini nih biasa di tempat dugem gitu kan. Udah begini. Tapi saya tuh menikmati mereka tuh, tapi batin tuh masih keras kan. Keras saya keluar ngerokok kan. Udah selesai selesai zikiran. Terus ada kok pada diem nih. Udah kita liatin aja saya sambil ngerokok tuh di luar. Ngerokok. Pada pas lagi tawajuh ya. Iya, pada diem kan. Habis teriak-teriak pada diem nih gitu kan. Udah diem nih, kenapa lagi nih gitu kan. Udah. Ya Om Andre keluar. Ente, kenapa gak ikutan? Emang ini apaan sih Bang? Ya ini zikir. Katanya mau mahal. Saya bilang. Katanya kita mau minum. Udah santang aja, kan kita harus imbang kata dia. Bercanda tuh almarhum. Kita harus imbang yuk antara dosa antara dosa dan kebaikan tadi gitu. Itu gimana sih? Ini kan, yaudah gimana itu? Ente ada rasa apa? Aneh bingung Bang katanya. Ini apaan lagi? Ya kan, udah ntar aneh jelasin. Setelah ini udah setelah ente deh mau di luar aneh di dalam. Jadi itu sampai Isya. Sampai khotaman selesai. Manakib ada nggak? Manakib udah mulai gelisah saya. Kan itu panjang tuh kan? Ada. Saya nanya. Tapi Om Andri di dalam ikut manakib? Di dalam. Akhirnya saya nanya lagi dong. Om, kapan kita pulangnya nih? Kapan kita jalannya nih? Udah santai dulu ya. Dari situ sampai manakib selesai kita kumpul-kumpul kan. Udah saya diam aja Kang. Jadi udah kumpul saya diam aja. Ya udah makan gitu kan. Makan. Saya dikasih bungkusan kan makan itu. Ya saya makan deh. Udah makan terus pada cerita kumpul-kumpul tuh sambil ngopi cerita-cerita tuh saya diam aja karena kan saya belum kenal mereka juga kan, belum kenal Om Andre. Yuk nih kenalin nih Ustadz Panji. Ya udah kenal Yukri nih Pak Tri Wahyu gitu kan. Kenalan terus Koang, Bang Koang, terus banyak tuh Bang Edi, anak-anak Karanganyar tuh yang anak muda lah gitu. Kenalan sudah. Ya saya diem aja kalau ngerasa nyimak aja ya. Omongan. Tapi Entong ada? Ardintong? Entong itu saya belum ada deh, belum ketemu saya belum ketemu Entong. Situ saya jalanin, liatin aja ngobrol. Akhirnya kan pindah dari musola tuh pindah ke base camp belakang gang itu. Ya, ngobrol udah saya. Nah itu dari musola kan pindah ke base camp pada ngobrol lagi. Itu udah lupa untuk rencana minum-minum atau gimana itu? Saya mau nanya terus. Saya sih, Bang, kapan kita ini? Udah nanti aja dulu. Wah, tunda terus saya tuh. Tunda dulu. Udah sebentar yuk. Ntar kita dari sini yuk kita ini. Oh iya. Udah sampai akhirnya selesai kita jam berapa, jam 1 kali ya itu ya. Ngobrol-ngobrol saya sama diam aja nyikmak. Ini mereka ngomongin apa, harian apa. Itu dalam hati itu udah ngobrol. Masalah inilah ya kan, karoma, cerita-cerita gitu Kang. Apa gitu kan, udah. Pada saat itu sudah akhirnya kita pulang. Nggak ada tuh cerita lagi minum gitu kan. Jadi
pulang mana? Mau ke kosannya? Enggak deh bang, saya pulang lagi ke rumah. Udah pagi gitu. so. Iya, besok mau kerja gitu. Ya udah sudah selesai tuh. Nggak ada cerita lagi gitu kan. Pada akhirnya terus seminggu perjalanan ketemuan itu dia ke tempat kerja saya kan. Temuan lagi, gimana kemarin situ ada perasaan apa? Gitu kan. Ya ada perasaan sih bang, tapi aneh bang, itu apaan gitu. Baru cerasin lah sama Ustadz Andri, sama Om Andri itu, Andri Sarto itu ini itu ini kenal kan Abah Anom. Si Ani sih pernah baca buku hikayat itu, kenal beliau Abah Anom. Itu kan tempat inabah bang, iya. Gitu kan. Biasanya orang secara umum kenal Suryalaya, kenal Pangarsa Abah Anom tuh di Inabah ya. Iya gitu sama kan. kayak aneh dulu ditaunya Suryalaya narkoba. Nah Inabah, gitu. Kan. Itu kan inabah bang gitu kan. Oh, iya tapi namanya, tapi nggak semuanya juga, bukan mantan pemakai atau mantan ini gitu kan. Jadi itu tempat kita memperbaiki diri kok langsung. Ente kayak orang bener ini sambil bercanda gitu kan. Udah akhirnya perjalanan. Udah tuh ngilang tuh gitu. Om Dan ngilang tuh kita. Ya saya juga kan kerja sip-sipan, jarang ketemu Om Andri kan, jarang ketemu. Om Andri sering situ, sering dia nanya, Yukri mana? Yukri pagi bang gitu kan. Oh yaudah, nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu lagi soalnya ngajakin pas Nispu. Di 2009 itu Nispu Saban. Itu ente belum talkin juga ya? Belum. Okay. Di 2009 itu pas Nispu mau masuk Nispu Saban itu saya diajak, ente mau ikut ke pesantren nggak? Kapan bang? Gitu kan. Pas nanti Nispu itu kurang tahu saya tepat tanggalnya berapa, Nispu tahun 2009 itu barengan sama Iwan sama teman-teman di Karanganyar kemarin. Enggak, Karanganyar naik mobil kan ya. Sama Jakarta Barat naik bis. Naik bis tuh dulu gitu. Masih koordinatornya Denny Hangga. Oke. Masih itu kan. Koordinator masih itu. Mau ikut gak? Berarti Nispu Saban ke Suralaya nih ya? Iya. Oke. Nispu Saban ke Suralaya gitu. Saban Suralaya. Nispu Saban Suralaya. Lupa saya itu. Oh iya di Karanganyar dulu saya. Selanjutnya baru saya bawa adik saya itu yang Jembatan 5 gitu kan. Okay. Jadi bareng-bareng naik, kalau nggak salah dari Karanganyar itu bareng naik mobil kijangnya Pak Tri Wahyu kan. Pak Tri Wahyu itu kita bareng sana. Nah di situ baru ketemu sama Entong. Di Karanganyar itu pada saat mau adakin manakib itu ketemu sama Entong, Ardi Entong. Oke. Itu berarti kali kedua ente ke sana ya? Kali pertama sebenarnya. Saya lupa itu kan kali pertama. Kali keduanya di Jembatan 5 baru. Gitu. Terus? Kali pertama Jembatan 5. Jadi naik mobil kita ke sana Nispu bareng-bareng tuh sama Iwan. Gitu kan. Nah, saya didorong-dorong tuh sama Om Andri Soeharto. Ente talkin apa sih bang? Saya bilang gitu. Itu siapa waktu itu yang datang waktu talkin? Kiai Sandisi. Oh Pak Kiai Sandisi. Masih Kiai Sandisi. Talkin itu. Talkin apa sih bang? Saya bilang gitu kan. Itu tanya Entong. Nah itulah gitu, ente berinteraksi dengan keponakannya. Entong jelasin. Talkin itu belajar zikir. Gini kiri gitu kan. Sudah akhirnya selesai waktu itu selesai isrok ya. Selesai isrok. Akhirnya saya minta ikut talkin. Situ talkin sama Kiai Sandisi. Wah itu benar-benar tuh Tat. Jadi awal-awal saya di talkin itu ya mungkin ngalamin juga semuanya kali yang lain kan. Itu ada rasa sedih, penyesalan. Ya sempat lah terbesit air mata juga gitu kan. Jadi karena kan saya terus terang kerja di tempat klub malam itu kan, merasa kita tuh ya ketika Kiai Sandisi bicara itu di Mukadimah itu bercerita gitu kan, terus pada saat kita dimasukkan zikir itu kan sambil kita zikir hofi itu terasa pas zikir hofi itu, wah diceritain, waduh ini semua menurut saya itu diri saya kena gitu jadi. Jadi menurut itu diri saya di mana ya, tapi wah cerita
apa ya? Pokoknya cerita itu mengenai diri saya yang dimana mau istilahnya manusia itu mau istilahnya mau kembali lagi ke yang penciptanya, proses perjalanan gini. Wah, kena itu Kang. Jadi udah dari situ sudah kan kita mau sholat nisfu. Iya. Ya kan mau sholat nisfu. Nah, nisfu udah perjalanan. Berarti iya oke gitu. Nah, pas nisfu lagi 100 rakaat. 100 rakaatan. Tapi alhamdulillah saya baru pertama kali talqin. Bisa maksudnya? Alhamdulillah bisa. Itu penyemangat saya sampingnya aki-aki. Oh gitu. Udah tua sampingnya. Yang lain Omari di mana tahu gitu kan. Saya hanya lihat samping. Kok kuat ya? Kuat deh. Tapi saya tuh yang lain kan harus baca kulhu ya. Udah saya hanya nggak sanggup baca kulhu banyak kan gitu. Itu mulai habis maghrib ya? Iya habis maghrib terus kan. Masya Allah kaki udah seperti inilah. Udah kayak apa ya Kang? Iya. Jadi samping kita ini sepuh aja kok kuat. Jadi saya kita yang mulai jadi malu. Jadi patokannya saya selalu lihat bangun lagi ya kan. Saya bangun lagi gitu. Udah selonjoran lagi. Bangun lagi ngelakuin. Ternyata saya nggak tahu itu hanya 100 rakaat. Saya nggak tahu itu. Hebat juga Bang Andri ini Om Andri. Iya kan, saya nggak tahu itu. Jebakannya mantep. Alhamdulillah tuh. Wah dari situ perjalanan, ya kan 2009 itu. Ya udah tapi saya belum masih kerja Kang, masih kerja di tempat klub itu. Disitulah perdebatan, bukan perdebatan apa? Pergolakan batin itu kan. Masya Allah gitu kan. Saya sharing sama Entong sama Om Andri. Sama Entong juga belum akrab. Saya udah sharing sama Om. Bang gimana nih Bang ya? Gini. Sekarang menurut ikutin kata hati ente. Ente harus gimana? Kalau ente mau misalkan keluar ya silakan. Kan ente belum punya istri. Om Andri tuh bilang, ente masih sendiri. Masalah rezeki udah ada yang ngatur. Oh udah kayak orang bener. Iya kan Om Andri tuh udah kayak orang bener kan. Iya Bang, terus gimana? Kita duduk di sofa itu ya emang kan pada saat itu masih belum operasional. Jadi masih bisa santai lah karyawan duduk santai ngobrol cerita. Ya menurut ente gimana? Gitu kan. Ya gimana nanti saya pikirin deh Bang. Karena pada saat saya masih ditalkin Kang terus terang. Saya masih melakukan hal-hal yang saya lakukan itulah. Biasa gitu ya. Biasa karena kenapa saya bisa melakukan itu? Karena saya kan ada tamu. Bos yang biasa datang itu saya temenin. Ya mau nggak mau kan saya ditawarin minuman. Tuntutan pekerjaan lah itu ya. Tuntutan pekerjaan. Akhirnya mau nggak mau saya ngormatin. Bahasanya kan saya ngormatin. Saya minum lagi. Di situ pergolakan. Sholat terus saya. Ini ya pernah suatu ketika itu saya akhirnya sholat dalam keadaan tidak mungkin menurut saya sah. Tapi batin saya harus sholat subuh. Padahal kedua kondisi saya itu masih berbau miras. Masih oleng lah gitu ya. Jadi masih berbau hal itu, saya sholat subuh Kang. Tapi menarik ya, kalau duluan bablas aja. Tapi setelah terakhir walaupun kayak gitu, gue belum sholat gitu ya. Betul, jadi ada rasa salah. Oh iya, kalau dulu ya udah biasa aja. Biasa aja. Tapi begitu setelah ditalkin, ini ada yang salah nih. Betul. Oke. Jadi dalam proses udah deh yang nilai nanti nggak tahu deh apa Allah lah saya bilang gitu. Saya lari ke loker karyawan kan. Udah saya ambil wudhu dalam keadaan udah sholat. Saya sholat sendiri, saya ya doa lah. Saya doa itu saya ingat doa itu saya sampaikan ke Allah kalau saya memang diberkahi kerja di sini ya pertahankan, tapi kalau emang ini tidak baik buat saya carikan saya yang lebih baik gitu. Saya jadi bahasanya udah dialog, main amen aba-aba aja dialog. Apa yang menyebabkan Kang Yuki langsung terpaut dengan ketika itu Pangarsa Abang? Maksudnya gini, ini kan Kang Yuki baru ya. Terus baru talqin, terus juga dalam tanda kutip tuh dijebak oleh Om Andri walaupun bagus betul, ya. Betul. Ikut khataman nisfu Sya'ban gitu kan akhirnya talqin. Kok begitu balik kok langsung kayak terpaut dengan Abah tolong sampai. Itu apa yang membuat kayak begitu akhirnya kita mengadu ke Abah gitu? Kenapa saya sholat tuh saya terbayang Kang. Jadi ketika saya nih di dalam room itu tuh kebayang. Kan saya habis kita ini kan muhasabah. Muhasabah ke beliau kan.
muasafah ke beliau, Ya, habis muasafah dari beliau. talqin, ini kebayang ketika Kebayang saya. Tapi jadi ya udah ini tetap menghormatin lah bahasa saya. kebayang gimana wajah atau suasana atau gimana waktu itu? Atau- Kondisi Abah lagi kondisi Abah tahu aja ya. Jadi kondisi saya ngeliat Abah tuh. Jadi Abah hanya apa ya, saya ngeliat senyumnya Iya, lah. itu kan 2009 ya. Ya 2009 Iya, senyumnya. udah sepuh ya beliau. Senyumnya beliau lah, senyumnya beliau. Sudah. Saya Pak izin saya mau ke belakang dulu. Izinnya kok ada ya, padahal saya sholat saya. Subuh di situ saya karyawan. ya sempat istilahnya ini karyawan yang lain ngeliat saya kan. Pak kayak bener aja gitu. Mereka udah pada tahu kan. Gitu ya. Kondisi saya, Pak kayak orang bener aja Masya gitu. Allah. Habis dari rumah masuk ke musola tadi. Udah diemin aja saya udah itu benar di situ ada tetes air mata juga kan sedikit lah istilahnya gitu bahasanya. Ya udahlah. Saya sampaikan tuh dengan dalam hati itu gitu Kang. Saya selalu sampaikan Abah ke Allah istilahnya gitu emang udah perjalanan terus. Nah dari sebenarnya talqin itu saya udahlah minum itu mau megang aja sampai tapi karena terbentuk dengan keadaan lagi paksa lagi Kang. Akhirnya saya banyak cerita sama Om Andri gimana Papa Kri kalau ente berniat mau benar harus keluar dari sini. Itu harus keluar. Lingkungan harus keluar. Terus gimana Bang kerjaan gini-gini. Udah gini aja deh. Ente ikut aneh nanti mentong bareng. Gitu. Mentong juga sama kan sama mentong bareng nanti kerja. Kerja apaan Bang gitu. Isi duit itu. Gitu kan. Oh ya udah. Tapi jangan gara-gara aneh ente keluar ya. Ente harus pastikan dulu gitu. Terus perjalanan akhir di 2010 itu saya resign. Resign di 2010 saya resign. Saya keluar kerja dari tempat itu. Saya yakin kan itu saya nggak boleh keluar Kang. Nggak boleh keluar itu. Iya kenapa gaji kurang. Nggak dan saya bilang gitu. Nggak dan. Saya mau ada kerjaan di Bali. Emang pada saat itu pembicaraan Omar itu kan kita ada proyek di Bali, ada berapa mesin ATM yang kita pesenkan. Saya sampaikan gitu komandan ke chip saya tuh, saya ada kerjaan dan di Bali. Oh bagus dong gitu, kerja apa? Ngawal-ngawal mesin ATM saya bilang mesin ATM. Wah dia bilang gitu kan, wah banyak nanya gitu kan. Ada ini gimana? Ya gimana dong gitu kan? Ya izin dan saya mau cari yang lebih baik saya bilang gitu kan. Emang kurang gaji sini gitu. Ya terus terang Kang. Di situ saya gaji nggak kemakan, maksudnya nggak kemakan itu gaji tetap di tabungan. Saya cuma hanya dari tip. Tip tamu nemenin gaji utuh lah ya. Gaji utuh nemenin bos. Gitu kan. Ya kadang-kadang kalau di tempat itu kita selamat pagi gitu kan. Selamat pagi Pak duit. Iya. Ya kan. Pak duit kita kawal nih. Pak mau kemana parkiran kita di parkiran kita kasih duit. Iya. Terus itu alhamdulillah sehari kita 500.000 atau berapa. Itu tips aja tuh ya. Iya tapi hilang duit itu juga. Gampang kelelepnya ya. Kelepnya Kang. Duit kelep lah nanti jadinya. Itu udah perjalanan itu sih. 2010 saya pastikan kekuatan untuk keluar. Akhirnya di 2010 saya balik lagi kan ke Suralaya. Nah, itu yang kedua kalinya. Ikut setelah resign ke Suralaya. Suralaya lagi kan. Ikut rombongan ya. Suralaya itu ini ya bareng rombongan. Terus saya talqin lagi gitu kan. Ikut talqin lagi. Talqin kedua. Kan Kiai Sandisi juga lagi. Karena saya dulu memang Bang saya gak mau talqin di Jakarta. Saya mau talqin di Suralaya pusat. Kapan Bang? Saya bilang anterin. Nah itulah pas yang 2009 itu saya nispu. Nah di nispu juga Kri ada nispu. Mau ikut lagi nggak? Ikut saya. Kang itu setelah talqin pertama sampai resign itu Dawa mengamalkan nggak harian, pekanan, bulanan gitu? Belang-belentong bahasanya gitu. Jadi nggak ya semang gitu aja 3 kali. Udah iya. Pokoknya waktu kita masih muda belaga sibuk favorit 3 kali emang. 3 kali Kang. Jadi itu 3 kali terus saya. Jadi kan saya tetap sholat itu akhirnya di tempat kerja itu sebenarnya saya tetap sholat tapi ya itu zuhur sholat, ntar asar enggak posisi gitu kan.
Nah kebetulan kalau giliran saya di posisi di pagi itu zuhur bisa karena masih sepi. Karena kan jam-jam 2 baru buka kan. Zuhur saya masuk ke ruang maintenance, saya sholat di situ di maintenance saya sholat. Tapi udah nggak zikir lama Kak. Itu nggak zikir lama Kang. Jadi hanya sudah sholat zikir 3 Segitu pun kali. akhirnya berdampak ya sampai maksudnya terus terpaut kolbu kita dengan pangarsa Abah, kita merintih mengadu lah gitu kan ke beliau dan akhirnya dikasih jawaban juga dalam arti Kang Yukri ada kemantapan untuk keluar untuk hijrah benar untuk keluar. 2010 saya ngajukan resign. 2010 itu setahu saya di bulan 5 lah. Bulan 5. Di bulan 5 bulan Langsung Mei. ke ini jadi ikut ke Bang Andri ke Bali atau memang ada proyek lain atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya ya, di Bali tuh Om Andre akhirnya Kri ini tender yang di sana nggak dapat bos. Gimana? Ente ikut-ikutannya aja deh ntar bareng Mantong. Ente tinggal di kos-kosan aja. Di kos-kosan aneh di petukangan gitu kan. Oh yaudah bang nggak apa-apa. Karena saya gini udah yakin aja lah diri ini udah yakin. Sudahlah orang saya juga masih sendiri. Soalnya bawa badan doang lah. Nah bawa badan doang. Saya pikir kan gaji saya yang saya nggak ambil itu masih ada nih pikir udahlah. Mantap. Iya masih. Makan tabungan. Nah makan tabungan kan makan tabungan aja udah. Masih ada lah buat beli rokok mungkin kan. Itu masih ada lah simpanan itu kan. Daerah saya beranikan udah tinggal lah di tempat Om Andri. Kadang nginep di rumah beliau. Ada Entong juga kan, ada Ardi Entong. Zikir bareng. Wah Masya Allah, jadi Mas Ketir banyak di rumahnya Om Andri nih. Om Andri, jadi saya mentong ya, Entong yang bimbing kan. Masya Allah. Entong yang mimpin zikir. Entong yang nasatin saya juga Entong. Kri ini. Nah, saya salah ditegur sama Entong. Tegur, Kri jangan nggak boleh gini-gini. Oh iya bang, ini salah bang, ini salah. Entong, alhamdulillah. Jadi ya. punya teman yang ngingetin. Nah dari Om Andri, Entong itulah menurut kita nih mentor saya tuh. Om Andri Soeharto sama Entong. Entong Ardi itu. Ardi Entong itu mentor saya lah ibaratnya. Saya ngedidik saya, ngebawa saya terus di 2010 akhirnya 2010 kita sambil kerja kan tuh. Entong bawa motor, saya gemblok tas, bawa duit kita ke rumah sakit Hermina. Hermina sini Kalimalang gitu kan. Bang, Om Andri ngawal dari belakang pakai motor. Jadi kan uang banyak kan Om. Iya. Uang buat masuk ke ATM. Ente bertiga amanah juga ya. Jadi kita alhamdulillah tuh. Kan berkata bawa uang kalau mau belokin dikit. Nah, ya mungkin Om Andri itu melihat saya percaya dia udah. Kepercayaan gitu kan. Ya mungkin Om Andri berpikir murid Abah. Gitu kan. Padahal saya kenal beliau kan belum gitu terlalu lama kan. Tapi saya pun merasa nyaman gitu, ngikutin beliau tuh merasa nyaman, ngikutin Om Andri itu masih nyaman. Gitu. Nah berarti abis itu nggak lama yang dapat kerja bareng Ma Entong tuh ya? Nah 2010 terus tiba-tiba keadaan lagi Kang. Kri gimana nih? Ane nggak bisa gaji ente sama Entong lagi nih. Kata ini Om Andri. Gimana ente? Coba deh cari-cari. Ya udah bang gampang lah. Saya bilang itu udah saya belum kerja tuh. Akhirnya saya main lah ke tempat bos yang biasa saya kawal-kawal dulu. Saya coba-coba karena ada teleponnya Kang. Saya coba terus kebetulan dilalahnya itu bos itu kan masih kenal sama abang angkat saya. Kakak sang angkat saya yang di dekat rumah Kembangan itu. Udah gitu saya main ke situ, nongkrong aja saya. Nongkrong, suruh masuk security, mau nggak jadi security sih? Enggak Pak, bosan saya bilang gitu kan. Nah, permainan terus main-main ke situ. Lama-lama bos ada dikabarin saya sama abang angkat saya. Tuh bos mau buka travel. Gitu, mau travel, mau nggak kerja? Gue nggak punya pengalaman bang, saya bilang itu bahasanya bahasa Betawi ini gue nggak punya pengalaman bang, saya bilang gitu. Gue nggak punya pengalaman, udah gampang kerja sama dia aja. Udah ikut yang lain teman-temannya biar di sini aja di perumahan gitu kan, perumahan Puri Kembangan itu, Puri Kembangan. Lu ikut aja sama bos, kawal temenin deh. Udah tua kasihan gitu kan. Ya udah. Akhirnya saya datang ke beliau tuh Pak Anton. Di Pak Anton itu saya ngobrol, "Emang mau lu kerja?" "Mau Pak, tapi saya nggak punya pengalaman." Ya udah. Di November ya pas bener itu mau launching kan ya, baru pembukaan kan, pembukaan saya suruh datang itu, saya bawa lamaran seadanya kan, lamaran 2011 ya itu 2011 bulan November itu, November 2011 ingat saya November 2011
Saya datang ke kantor, saya bawa lamaran, terus ya nego-nego gaji lah. Lu mau bagian apa? Ya, saya sih belum punya pengalaman di travel Pak, saya bilang gitu. Saya apa aja deh, saya bilang gitu. Lu mau nggak ya bersih-bersih di sini? Nggak apa-apa Pak, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa deh Pak. Ya udah, udah saya ikut dia kan. Ikut dia bersih, istilahnya ya paling datang buka megang kunci biar juru kunci nih kan, juru kunci kantor. Jadi kuncen lah ya. Nah, jadi kuncen juru kantor, paling saya rapi-rapi, nggak butuh kotor, bersih-bersih, pakai komoceng apa, lap-lap jendela lah. Itu dari situ sudah perjalanan dan travel pun berjalan, berkembang. Saya suruh cari teman. Lu cari teman deh. Siapa kek gitu kan. Buat apaan Pak? Ya buat bantu teman-teman nemenin lu gitu kan. Akhirnya saya kontak lah Om Andre lagi kan. Om, Bang Entong mau nggak kerja ya di tempat saya? Coba aja. Akhirnya Entong dikuatin tuh Om Andre. Udah ente ngikutin Yukri aja tuh. Jangan ngikutin Ane terus ya kan. Karena saya keluar tuh tetap Entong di tempat Om Andre. Om Andre tetap di petukangan. Dia tetap main di tempat Om Andre kan. Tidur di tempat Om Andre. Om Andre ngikutin Yukri tuh kerja. Ya udah, akhirnya Entong mau juga. Akhirnya Entong mau kerja, akhirnya ya karena kan di travel berjalan ya Kang ya. Jadi ada bagian kurir messenger, ada bagian di tempat kan gitu kan. Akhirnya sudah kita bergiliran nih pada akhirnya nih. Bos nyari lagi buat bagian cleaning service. Karena ini berkembang. Berkembang. Naik, diposisikan. Nggak naik juga sih sebenarnya posisinya tetap aja. Tapi kita kan karena saya akhirnya kan ada kedekatan dengan bos kan. Karena bos si Ardinto kan saya yang bawa. Gitu kan. Sempat sih ada juga yang si Opik namanya itu. Nah Opik ini housekeepingnya lah akhirnya cleaning service sudah saya bawa juga. Opik ini anak Karanganyar dulu tapi beliau sempat udah nyebrang nah nih perjalanan. Itu sebenarnya orang TKN semua tuh 3 orang. Oh gitu. Saya, Ardi Entong sama Opik dulu sebelum ada persinggahan itulah sama Opik. Nah saya Ardi Entong ini bagian messenger lah, dinas luar dinas dalam lah istilahnya gitu kan. Nah Opik ini untuk cleaning service, housekeeping. Jadi Opik bagian bersih-bersih lah. Bagian ini, nah saya Mentong nih bergiliran nih. Ketika ada pembayaran, kita ambil uang, pengantaran tiket, semua tuh kan zamannya kan dulu belum email, belum online pool, belum ini kan. Messenger ya. Masih messenger gitu kan. Sekarang ya udah. Sampai berapa lama di situ tuh? Saya di 2011 sampai akhirnya berkembang terus. Terus kan travel besar. Berkembang besar. Saya pernah ketemu tuh pas pameran di JCC dulu kan. Itu kantor sudah pindah. Itu dulu kantornya kan di Hayamuruk sini nih. Oh, iya, bukan di Hayamuruk, yang di pas lampu merah. Gajah Mada tuh mana? Lampu merah Pasar Baru. Oh, Pasar Baru. Itu ada bengkel besar tuh, bengkel Brixton itu. Nah di dalam bengkel itu ada kerjasama kan anak yang punya travel itu bosnya juga kan. Sama akhirnya di situ ya berapa petak lah Kang. Orang ruang direktur, ruang kasir, sama manajer-manajer bareng sama kita semua. Gitu kan. Dari masih kecil akhirnya pindah ke Hayamuruk di bekas kantor Kawasaki. Kebetulan itu juga punya bos juga kan. Karena ada 3 owner itu. Nah, udah di 2011 2002 sekitar 2015 kali kata lah ya pindah ke sana. Perjalanan di situ 2017 saya mengajukan resign. Padahal udah enak, posisi saya ditawarin sama bos itu. Terus sekarang lu udah pinter nih, lu udah bisa dokumen, lu mau ambil dokumen apa tiketing? Wah tiketing saya lemah di bahasanya nih saya bilang gitu kan. Bilang serah lu nih, dia bilang gitu nih bos, lu pilih mana? Ya lepas saya mau di luar aja deh. Karena menurut saya gini Kang, kalau di luar itu saya nggak terfokus duduk. Saya di luar masih bisa keliaran, mampir di masjid, ketemu banyak orang gitu kan ya. Paling sudah beres kerjaan, kita kejar beres kerjaan dulu, udah santai kita di luar gitu kan. Saya emang orangnya nggak betah di dalam gitu kan. Akhirnya saya. Jadi akhirnya 2016 resign. Tapi gini, tapi begitu udah itu masih tetap ngumpul ya dengan teman-teman jamaah TKN ya, maksudnya setelah ber-TKN walaupun setelah lepas kerja nggak lepas dari Om Andre akhirnya ke travel bisa ngajak teman-teman TKN terus dia keluar kan Kang Yukri masih ajak terus tuh. Apa tuh Kang Yukri yang membuat Kang Yukri ini
terus untuk mempertahankan keberjamahan itu? Jadi Dengan komunitas TKN, maksudnya gini, di sela waktu kerja ya mingguannya atau pekanan itu dengan khataman, bulanan, kesurelan ini kan aktif. Betul, Apa yang betul. membuat itu? Membuat Kang Yukri ini jadi tambah, emang ini nggak bisa ditinggal nih, gitu. ya memang satu kan karena kita kan berbarengan nih sama Andri nih sama Ardi nih, Ardi Entong. Kita barengan. Jadi Kri, ada manakib di sini. Oh. Kri, ada Hotama. Enak ya ada temen ya. Nah, ada teman. Jadi dari situ ada ini tempat di Kemayoran, di tempat aneh. Wah, dari situ kita ketemu tuh Haji Jiper. Teman-teman MLS. LMS ketemu Jiper, ketemu teman-teman LMS lah semuanya di situ. Kata di situ udah ikut jikiran, Hotaman, terus rutin Kang. Rutin, Jadi kadang nih misalkan kita nih, saya sama Ardinto sama Opik nih bertiga. Nah, setelah udah Opik udah keluar sih sebenarnya, Opik itu udah keluar. Udah saya sama Ardinto aja bergantian nih. Bang, bos belum pulang gimana? Udah ente duluan deh, sono. Oh gitu. Iya, tapi kita tuh bersih terus. Karena emang saya di situ tetap nggak ninggalin. Taman dimanapun saya ikutin. Saya udah nyandu deh. Iya, udah nyandu lah seperti itu. Jadi tapi saya terfokus dengan di Kemayoran, sekitar Jakarta Pusat sama di Teken Center kan waktu itu. Sedangkan Jakarta Barat saya nggak tersentuh Kang. Mungkin nggak tahu ya karena mungkin saya wasilanya dari Jakarta Pusat, jadi mainnya saya di sekitar Jakarta Pusat. Iya. Ya kan? Ya di tempatnya Haji Peri, di LMS di markas LMS, terus di Serdang, terus di SMP 269 itu kan. Jamun Luda, terus di Taruna, itu sekitar itu aja. Sama di Miftahul Falah udah, itu aja saya. Iya. Jadi rutin itu. Iya, ini orang Bekasi banyak ke Jakarta. Iya. Nah, Kang Yukri ini ada nggak? Berarti kan 2009 ya, talkin gitu kan. Alhamdulillah nih senang lihat nih Kang Yukri memang aktif. Kalau ada teman-teman MLS segala macam, kita ada Kang Yukri gitu kan. Di sela-sela waktu dengan pengalaman hidup yang seperti itu gitu kan. Terus akhirnya ini kan ekstrim nih, roller coaster. Maksudnya dari ada sampai akhirnya melepaskan sesuatu yang ada itu. Betul. Sampai titik ke bawah, coba bangkit lagi. Betul. Dengan memegang teguh supaya amalnya ini nggak lepas gitu kan. Betul. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang ketika dalam proses menjalani hidup itu membuat keyakinan bertambah kuat dengan pengesaban? Memang beliau ini mursyid yang kamil mukamil gitu. Ya. Sebenarnya sih ada Kang. Jadi itu yang menguatkan saya sebenarnya di awal-awal itulah, di tahun-tahun 2009-2010 itulah. Menguatkan, sangat menguatkan. Kenapa saya bisa hijrah? Itu saya mengalami suatu hal lah, kejadian itu. Dimana di dalam, ya itu kan mungkin, kalau sekarang saya baru ketahui nih mankobanya saya Ahmad Kanji gitu kan. Oh gitu. Ternyata itu ada di Mankoba kan. Jadi saya tuh tidur, di dalam tidur situ saya dikejar seekor buaya. Ekor buaya itu malah saya dikejar-kejar itu Kang. Dikejar, saya lari tapi kejar itu buaya itu kejar saya terus. Terus ada sesosok gitu kan. Ya kalau ya mungkin ini saya ditarik gitu. Saya dilempar ke sebuah jurang. Di dalam jurang itu malah sudah aman, kamu sini dulu gitu kan. Rasanya ketika buaya itu kan nggak bisa gitu. Nggak bisa ngejar saya, udah selesai. Saya ditarik lagi ke atas. Diambil dari jurang. Atas ya, diambil dari jurang itu. Sudah di sini aja. Dibawalah saya terbangun dari situ saya udah merasa. Nah, akhirnya saya ceritalah pribadi dengan seorang ustadz kan. Saya cerita gimana, yaudah Kri, itu hikmah ente harus jawaban lah untuk ente keluar dari tempat itu. Tafsirnya seperti itu. Tafsirnya seperti itu. Masih ingat nggak sosok itu? Ya, kalau saya sih sosok itu muda, tapi ya naik kendaraannya kuda gitu ya. Bahasa kita sepikir, tapi ketika itu saya melihat tuh saya seperti kenal gitu kan. Oh iya, paham. Ya seperti kenal gitu kan.
kok kenapa, oh iya ternyata memang Seperti ada kedekatan biasanya kita gitu. ada gitu kedekatan. ya, dengan sosok gitu ya. Ya, sosok buaya itu ditafsirkan juga sama seorang ustadz itu, ya itulah keburukan atau tempat maksudnya saya dikejar terus kan untuk ini, akhirnya saya dibuang, dilemparkan ke tempat itu diambil lah, mungkin ada jalan nantinya gitu kan. Iya. Ya. Nah nih Kang Yukri nih, terakhir nih Kang Yukri. Kang Yukri ngelihat sosok Kang Sabah seperti apa? Kalau saya melihat sosok Abah itu apa ya Kang? Abah itu ketika kita menatap fotonya ya lah. Sebenarnya kita aja mau muhasafah itu, saya terus terang untuk pegang tangan beliau saja merasa malu pada saat itu kan. Merasa malu. Jadi ada getaran tersendiri di diri saya itu pada saat muhasafah itu. Jadi kita kalau salaman sama kiai-kiai biasa kan kita udah salaman aja biasa Kang. Tapi ke beliau itu ada semacam energi lah. Energi yang ke diri kita itu membawa kita semangat gitu. Menjadi semangat gitu. Makanya sempat kan di 2011 sebelum beliau wafat itu saya sama teman itu touring naik motor itu merasa sedih ketika beliau emang bukan pada saat manakib itu kan. Kita mau ketemu beliau bilang nggak bisa ketemu kan ajudannya gitu. Terus Kang Eman datang lagi bilang ada Iwan Jakarta mau ketemu. Saya suruh masuk ke ruang itu, bukan di ruang tamu tapi di kamar beliau. Beliau sedang tidur. Di masuk ke kamar beliau? Iya di tempat. Itu touring berapa orang? Saya 4 orang. Jadi saya sama Ardintong sama Iwan bekas itu yang sudah mungkin ya jadi filsafat kesininya baru kita kebaca. Kenapa beliau ini itu masuk ke kamar beliau oleh Kang Eman diajak itu. Iya, untuk mau sapa salaman, hanya buat salaman aja Kang. Dari situ saya merasa ada getaran tersendiri, mungkin ada rasa sedih, apa gimana nggak tahu lah. Tuh rasanya pengen nangis gitu Kang ya. Ya udahlah, akhirnya kita sama Alintong udah setelah itu. Kenapa ya? Abah kok nggak ketemu sama kita? Kenapa ya? Ada pertanyaan itu semua kita ada kenapa? Itu jam berapa tuh Kang? Pagi itu ya. Pagi ya. Setelah berjemur kalau salah itu. Di luar manakib tuh ya. Di luar manakib. Tapi akhirnya pas mau ini malah dipanggil. Jadi panggil ada Iwan Jakarta. Jadi bahasa Jakarta itu yang bikin kita kepanggil lagi gitu. Kan nanya lagi kan dari mana emang, dari Jakarta. Yang awal bilangnya Bekasi. Gitu kan, saya dari Jakarta. Ini nih berdua dari Jakarta, ini Bekasi. Oh yaudah. Masuk kamar beliau. Masuk lewat belakang tuh dari samping kan biasanya depan masalah kita dari samping masuk ke dalam. Diantarkan ke kamar itu. Ada pengarsa Umi juga ya? Pengarsa Umi lagi nggak ada itu. Itu hanya ajudannya kan. Sama Kang Eman diantarin sudah salaman dan beliau memang apa ya itu mungkin berkesan sekali tuh bisa. Itu terakhir Kang. Itu terakhir ketemu beliau terakhir. Sebelum wafat. 2011. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Itu ya menurut saya ya ada tersendiri buat saya lah. Iya. Istimewa lah bisa masuk kamar beliau, langsung. Begitulah kan? Di tempat beliau. Udah tersendiri lah itunya Kang. Soalnya saya bilang ya Allah ya itulah mungkin sinyal beliau mau meninggalkan atau gimana kan. Sudah dari situ kan kita ya nggak datang lagi saya pas itu. Sampai Idul Fitri itu kan, wah saya mau balik lagi gimana, izin dulu. Lama Idul Fitri beliau wafat. Iya, wah izin lagi nih, ya udahlah, hanya bisa ngantar doa, hanya bisa sholat goib, ya udahlah. Masya Allah nih Kang Yukri, terima kasih banyak nih. Ini Alhamdulillah. Pengalaman hidup Kang Yukri itu menginspirasi. Jadi memang banyak orang menuju Tuhan, banyak orang akhir bertarikat melalui banyak cara. Betul Kang. Ada karena dibuat hancur hidupnya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tapi ujung-ujung akhirnya ketika galau, kalau kita semua menghadapi masa itu, istiqomah mengamalkan, terbentuk sebuah keyakinan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Kang Yukri. Alhamdulillah keyakinan. Sampai walaupun kita masih digoncang-goncang udah. Wah ya. Alhamdulillah lah. Goncangan itu kan membuat kita makin kuat fondasinya. Bener. Alhamdulillah lah. Walaupun dari itu kita ujian-ujian ini ya. Itulah kan pada intinya ketenangan Kang. Jadi saya ngikutin pengajian itu masih ada rasa galau. Kenapa Ibu kita masih galau? Tapi ketika kita sudah bertikian itu, ketika ada suatu masalah itu kita biasa aja. Sudahlah. Bukan berarti kita nyari solusi, nggak mau nyari solusi ya Kang. Betul. Tapi saya yakin lah, sudahlah.
Iya. Perjalanan gitu. Sikap batin kita tenang. Sikap batin kita tenang. Jadi biasanya kan gerasa gerusu, nggak punya duit aja kita mikirin. Walaupun mikirin juga gitu, tapi kan gitu. kita kembali lagi. Udahlah, nanti juga ada. Karena duit itu bukan masalah. Bukan. Yang masalah nyarinya. Bener. Jadi kita harus ikhtiar. Ikhtiar. Ya, karena masalah rezeki itu Allah udah Betul. udah tentukan gitu kan. Jadi kita tenang, bagi kita uang nggak masalah. Masalah itu nyari, ya kita ikhtiar. Ikhtiar, betul. Jadi kita ikhtiar, setelah kita ikhtiar sesudah hal yang kita dapat mau sedikit mau banyak ya sudah. Itu jadi kita itu memang rezeki kita. Betul. Betul. Kalau dulu kita sebelum ini saya gaji kecil amat nih gitu kan. Jadi sekarang ya alhamdulillah sih gitu kan. Terima kasih banyak nih Kang Yudri. Siap, Moga-moga Kang Yudri sehat. Amin. Keluarga, istri, anak juga sehat dan kita semua ending perjalanan hidup kita. Amin. Kita semoga masih terus bersama dengan Pangarsa Abah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Impian kita semua kan ya. Amin benar. Atau no nih Kang Yudri. Sami Kang Ida.